PLC3. Jadi dia diletakkan dalam satu PLC, jadi harus di package. Waktu dia sampai di orbit, dia akan dilontarkan. Setelah dilontarkan, satelit akan mulai deployment. Nanti ada animasinya. Ini sekedar informasi aja, mungkin bagi rekan-rekan yang berkecimpung di dunia elektronik engineering, khususnya mikroteknologi, Pak Dedi, atau mungkin rekan yang lain, sangat beda sekali bahwa space teknologi sama yang elektronik biasa. Seperti kita mungkin elektronik yang di bawah atmosfer kasarnya, karena kita punya space environment, di sana ada vakum, medianya adalah vakum, dan di sana ada thermal isu, material partikel yang benar-benar pure, yang bisa merusak dari sistem elektronik kita. Perbedaan temperatur yang tinggi, yang fluktuasinya nggak bisa diprediksi, yang kadang-kadang merusak dari sistem elektronik kita, mulai dari large elektronik yang tegangan simbol-simbol aja yang bisa kadang bikin kacau dari microcontroller, mulai dari, dan juga solar dan kosmik radiasi. Nah, ini sangat berimbas pada elektronik. Dan juga kalau kita ada masuk di dunia space atau satelit, kita harus benar-benar nggak asal launch dan kita senang dengan apa yang ada di atas, karena mau nggak mau kita harus meremote benda yang kita luncurkan dalam sinyal satelit. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi di sana. Kayak nanti kasus LVC3 yang sempat panik karena satelitnya berguling-guling berhari-hari, berjam-jam, nanti ada cerita yang ini. Dan juga kita harus memikirkan biaya untuk launcher, dan kadang biaya untuk launcher lebih gede dari biaya developmentnya. Tapi untuk khusus di PLC India itu lebih murah, karena mungkin ya negara berkembang daripada kita nitip launch punyanya ISA ataupun punya NASA, itu lebih mahal, tapi lebih prestis sebenarnya. Ini ada sedikit animasi dari LVC3. Nggak bisa dipakai aja. Virus. Tadi datang aku ya. Iya. Korea. Ya. Ini animasi dari LVC3, mulai dari determinasi orbit sampai launchingnya. Satelit pertama di Belanda. Ini developingnya, ini solar cell-nya yang ini konstruksi. Kita lihat dia 4 sisinya diberi solar cell. Kita gambling 25% dari cahaya matahari. Ini board, penempatan boardnya. Cuma dari modul-modul pilot kita letakkan satu. Kita padatkan dalam 10x10x30. Ini orbitnya. Itu bukan ini sensor, ada sensor dari channel. Ini tim laut, tim solar cell. Ini RAP yang di-develop di game-nya Mas Ayo. Ini yang saya bilang tadi, satelit harus di package dalam POD belum di launching. Kita mengorbit di sekitar 630 km. Ini ekspresi dari launchernya tadi. Ini dilepas di angkasa dan dia developing. Kita lihat di sini di animasi sangat nikmat sekali cara dia developing dari setelah dia di launching. Ini developing antenanya kira-kira dalam 30 menit. 35 menit kita sudah developing antena.
di sini deployment finish sekitar 35 menit. Dan cerita lucunya ada di sini. Ini dibuat sebelum satelit itu di launching di mount di Space Shuttle tadi. Jadi sudah terlihat begitu nikmatnya kita menganimasikan satelit atau launching, lalu satelit deployment setelah 5 menit kemudian, deployment antenya sampai finish 35 menit kemudian. Sebenarnya kasus ini yang bikin panik dari Delphi-3 tim. Setelah satelit itu di launching, sebenarnya satelit itu berguling-guling di angkasa karena dia mendapat dorongan dari spring, lalu dia di angkasa, di vacuum, dia otomatis akan berguling-guling. Di sini dituliskan sekitar 5 menit, sebenarnya membutuhkan sekitar 23 sampai 24 jam sampai satelit itu tenang. Dan ini yang bikin panik dari tim. Soalnya dia ekspektasi sekitar 10 menitan dia bisa menerima sinyal pertama dari satelit. Bosan. Ini benar nih. Benar. Jadi satelit tim sempat panik karena diharapkan kita lihat 10 menitan lah kira-kira, 1 jaman lah kira-kira kita mendapat sinyal pertama dari satelit. Algoritma dari satelit pasif ini hanya menggunakan gyro. Jadi sebelum gyro itu tenang, dia nggak akan deploy dari antena maupun dari antena. Jadi selama satelit itu tetap berguling-guling, dia nggak akan deploy. Kalau nggak deploy, dia OBC-nya atau onboard computer dia nggak akan reboot dan nggak nyala. Kalau OBC nggak nyala, dia nggak akan mengeluarkan sinyal ke ground station. Nah, itu yang bikin panik. Diklaim hampir 1 hari satelit nggak mengirimkan sinyal adanya kehidupan di satelit. Satelit mengklaim satelit ada loss atau mungkin crash atau terbakar di angkasa. Tim sudah helpless gitu karena satu hari nggak mendapatkan apa-apa. Lalu dia kontak ke Srikota India untuk mengkonfirmasi bahwa satelit sebenarnya semua satelit yang di mount sudah tersebar dengan sempurna. Jadi idenya bukan di PL satelit, jelas satelit itu bermasalah. Dan ini disempurnakan di Delphi-Nex, di mana di Delphi-Nex itu sekitar 15 menit sudah bisa deployment karena dia menggunakan active 3-axis determination. Jadi begitu satelit itu di launching, dia nggak akan berguling-guling selama 1 menit. Cuma dia mungkin berguling-guling sekitar 15 menitan. Terus itu dia bisa terkontrol oleh 3-axis gas tadi yang dia menstabilkan dirinya sendiri sekitar 15 menitan. Setelah gyro-nya cukup stabil, dia bisa melakukan deployment. Ini mungkin sedikit advance dari Delphi-Nex. Kita nggak akan menunggu sekitar 1 hari untuk bisa menerima sinyal pertama dari satelit. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan tentang Delphi-Nex, dan kita rapel jadi satu setelah semua presentasi selesai. Jadi berikutnya langsung Mas Aryo Primagati dari Innovative Solution in Space BV, IC Space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah perkenalkan Pak Denny, nama saya Aryo Primagati. Saat ini saya sedang bekerja di Innovative Solution in Space BV, di mana perusahaan ini fokus kepada teknologi nanosatelit dalam pengembangannya, dalam peluncurannya dan segala aspek yang berhubungan dengan nanosatelit. Perusahaan ini sendiri sebenarnya ya seperti tadi diberitahukan adalah spin-off dari project Delphi-3. Jadi student-student yang dulu memulai Delphi-3 mencoba membawa grup mereka lebih ke arah bisnis. Jadi saya akan mencoba membawa perspektif bisnis tentang nanosatelit ini. Kebetulan ini presentasi company, jadi maaf kalau promosi. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan yang segala sesuatu yang berhubungan dengan nanosatelit atau ada gambar di sana, silahkan bertanya. Ini saya bisa lebih jelaskan lebih detail tentang tekniknya dan segala macam. Saya di Innovative Solution in Space BV ini bekerja sebagai radio frequency engineer. Jadi saya mendevelop satu radio communication untuk nanosatelit dan untuk S-band transmitter.